pencerahan tetap harus jalan. Baik, sudah pukul 12. Selamat bertemu di acara Cermat Pencerahan Hikmat. Setiap hari Sabtu pukul 12 sampai selesai. Bersama dengan saya, Yunus Timotius. Hari ini kita akan membahas topik Be Yourself, atau jadilah dirimu sendiri. Bapak Ibu yang sudah bergabung, berapapun jumlahnya, selalu saya nggak peduli. Selagi masih ada yang mau mendengarkan saya akan jalankan terus cermat ini. Karena mungkin lewat Zoom sedikit, tapi lewat Facebook, itu bisa jalan terus selama beberapa hari, selama 1 minggu lebih mungkin, orang bisa tetap melihatnya. Topik kita hari ini, Be Yourself atau jadilah dirimu sendiri. Nah begini, ada seorang penyanyi yang baru memulai karirnya. Dan dia mengamati beberapa penyanyi-penyanyi yang sudah sukses. Dan dia mulai pelajari di mana letak kesuksesan penyanyi ini. Bagaimana cara bernyanyinya. Bagaimana cara dia berdandan. Bagaimana cara dia melakukan promosi. Teknik menyanyinya. Bahkan sampai bagaimana cara penyanyi terkenal ini berjalan. Dan yang luar biasa, bagaimana cara penyanyi terkenal ini tertawa pun semua dipelajari dan ditiru. Hampir semuanya ditiru oleh calon penyanyi yang baru menapaki karir. Pertanyaannya, apakah itu cara yang benar? Apakah itu cara yang baik untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang sukses dan terkenal? Seperti orang yang sudah ditirunya. Yang kedua, ada pembicara yang terkenal. Diundang di sana-sini. Punya acara di mana-mana. Bayarannya mahal. Nah, ada seorang yang juga ingin meniru gaya bicara pembicara ini, intonasinya, gerakan tubuhnya, cara dia menyampaikannya, urutan-urutannya, segala macam ditiru oleh orang yang ingin menjadi pembicara yang sukses. Ini bisa terjadi pada pengkhotbah, pada motivator, ya. Ada orang yang jadi pengkhotbah cukup terkenal, dianggap cukup bagus. Nah, itu pun banyak juga yang meniru, ya. Gayanya, caranya, intonasinya, macam-macam. Itu ditiru, ya. Nah, sekali lagi muncul pertanyaan. Apakah cara itu baik? Apakah cara itu benar? Saya mau sampaikan, kalau kita hanya bisa meniru, menjiplak, peniru 100%, peniru mutlak, segala sesuatunya ditiru, maka hasilnya tidak akan pernah maksimal. Tidak akan pernah bisa melebihi orang yang ditiru. Bisa menyamai aja itu udah luar biasa. Ya. Peniru jangan pernah bermimpi untuk bisa melebihi. Menyamai aja belum tentu bisa. Mungkin bisa, tapi 1-2. Selebihnya kalau hanya bermodalkan peniru, penjiplak, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Yang ada hanya kekecewaan. Yang ada hanya kesedihan. Dan akhirnya nanti kemarahan. Kenapa saya tidak berhasil padahal saya sudah meniru, mencoba meniru apa yang dianggap orang bagus. Itu sudah saya lakukan. Ya, sebagai peniru kamu berhasil. Tapi di mata masyarakat,
kamu nggak berhasil. Karena mereka bilang begini, kalau hanya melihat yang seperti itu, ya kami lihat yang aslinya aja. Kenapa harus lihat kamu? Begitu. Ya. Orang ingin dapat sesuatu yang tidak terdapat di orang lain. Nah, itu yang dia cari orang. Sehingga kita jadi mengerti ya, dalam ajang-ajang kompetisi bernyanyi, mungkin sebagai orang awam, kita bilang begini, loh, kenapa ya juri selalu mengatakan, kamu harus menyanyi berbeda dengan aslinya. Loh, bukankah harusnya dia harus meniru yang asli ya? Itu harusnya bagus. Ternyata tidak. Juri selalu mengatakan, kamu harus jadi dirimu sendiri. Orang tidak melihat waktu kamu nyanyi, langsung ingat kepada penyanyi aslinya. Dan kalau kamu sudah dibandingkan dengan penyanyi aslinya, ya habislah kamu. Karena kamu nggak akan bisa mengalahkan penyanyi asli. Tapi kalau kamu menyanyikan lagu itu dengan caramu sendiri, dengan gayamu sendiri, dengan aransemen yang sudah diperbaharui, wah, itu orang bisa bilang, nah, ini dia. Bagus, kita jadi hilang gitu yang aslinya itu. Yang kita saksikan sekarang adalah sesuatu yang baru. Di situ kita jadi mengerti ya, oh gitu rupanya ya. Bahwa seorang penyanyi itu tidak boleh jadi peniru. Ada beberapa yang ditiru boleh, tapi tidak boleh tiru habis-habisan. Sehingga dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, tapi dia berubah menjadi orang lain. Ya. Nah, jadi terjawablah sekarang pertanyaan. Bolehkah kita meniru? Jawabannya tentu saja boleh. Ya, meniru yang baik, kenapa nggak boleh? Boleh saja. Tapi sampai sejauh mana kita boleh meniru? Ya, meniru habis-habisan sehingga kita bukan lagi diri kita sendiri, tapi sudah berubah menjadi orang lain. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka ada satu saran. Ini sudah banyak orang tahu. Istilahnya adalah ATM. Apa itu ATM? Bukan automatic teller mesin, tapi A-nya amati. Nah, dipelajari, dilihat di mana di keberhasilan si penyanyi, si pembicara, si pebisnis, ya, sebagai apapun sesuatu yang kita tiru, amati di mana kelebihannya, di mana keberhasilannya, amati. A. Setelah itu, T. Ya tiru. Tiru apa yang sudah kita amati. Oh, ternyata keunggulannya itu di sini ya. Saya tiru. Tapi masih ada F-nya. Kalau hanya A dan T, ya cukup. Selama dia tiru. Tiru habis-habisan. Ada M-nya. M-nya itu apa? Modifikasi. Nah, ada perubahan. Nah, perubahan ini yang membuat hasil peniruannya, walaupun diawali dari meniru, tapi yang ditampilkan sebagai result hasilnya berbeda. Ini dia yang orang akhirnya, wow, orang bisa menerima, orang suka, dan jadilah dia bintang baru. Awalnya amati, pelajari. Kedua dia tiru, tapi nggak selesai sampai di situ. Dia modifikasi, ya. Dia buat perubahan-perubahan. Perubahan tersebut disesuaikan dengan karakter dirinya, gitu. Ya, kalau dirinya punya karakter yang seperti ini, ya inilah yang dipakai. Punya karakter yang seperti itu, ya itu yang tetap dipertahankan. Tapi sudah mulai digabungkan dengan keberhasilan-keberhasilan yang dia sudah pelajari itu. Jadilah sebuah kombinasi yang akhirnya membawa dia kepada keberhasilan. Berhasil bukan karena meniru 100%, tapi berhasil karena mengkombinasikan.
Sehingga lahir sesuatu yang terlihat baru. Padahal kalau diperhatikan tidak baru-baru banget, gitu ya. Dibilang baru, ada unsur lamanya. Tapi nggak bisa dibilang, ini biru ya. Enggak. Kenapa? Beda ya. Nah, di situ. Model baju juga. Boleh kita lihat itu bagus, tapi jangan ditiru habis-habisan. Jangan. Buat kombinasinya. Gitu. Idenya, oke, kita lihat itu bagus, itu laku. Tapi kita buat kombinasinya menjadi, orang bilang, mirip ya. Mirip ya. Tapi nggak sama. Dan bagaimana? Bagus. Gitu ya. Jadi kata kuncinya apa, Bapak Ibu sekalian? Modifikasi. Modifikasi itu, kata kuncinya apa? Perubahan. Nggak ada modifikasi tanpa perubahan. Kalau nggak ada yang berubah, tidak akan ada modifikasi. Ya, jadi sesuatu yang baru, modifikasi, perubahan, pembaharuan. Ya, harus ada unsur yang baru. Ya, sehingga keotentikan, keaslian, dan satu lagi, keunikan dari orang tersebut tetap terjaga. Dia tetap tampil sebagai dirinya sendiri. Tetapi dengan polesan tertentu. Itu dia bedanya. Itu dia bedanya. Dia berangkat dari apa adanya dirinya itu. Apa adanya. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Siapapun orang yang kita anggap sudah berhasil, baik dia sebagai penyanyi, dengan gayanya, dengan caranya, karena tiap penyanyi punya gaya, cara masing-masing, dengan nada, timbre, dan nada suara, dan genre masing-masing. Ya. Kemudian pembicara pun, antara pembicara yang sukses satu dengan pembicara sukses dua, kita lihat ada sih tetap perbedaan-perbedaannya. Ya. Walau dua-duanya sama-sama menarik, tapi dua-duanya tetap tidak bisa dibilang identik, tidak bisa dibilang sama. Nah, siapapun mereka yang sukses sebagai pebisnis, sebagai penyanyi, sebagai pembicara, sebagai apapun juga, sebelum mereka menjadi orang sukses, mereka tampil dengan apa adanya diri mereka sendiri. Dan setelah sukses, baru itu kemudian ingin ditiru orang lain. Padahal diawali oleh, ya dia tampil apa adanya. Ya, nah jadi kita juga nggak perlu takut untuk tampil apa adanya. Sebab semua orang-orang yang berhasil tadi itu juga dia tampil apa adanya. Kemudian jadi tren. Kita pun mulailah dan beranilah tampil dengan apa adanya. Kalau kerja keras kita itu nanti menghasilkan sesuatu yang karya bagus, dihargai, disukai orang, orang juga akan tiru itu. Ya, jadi jangan pernah takut untuk menampilkan apa yang ada pada diri kita. Sebab semua manusia ini diciptakan oleh Tuhan punya keunikan masing-masing. Bisa dibuktikan dengan sidik jari. Sidik jari. Saya tidak tahu persis berapa penduduk dunia sekarang. 7 miliar. Ya. Dari 7 miliar ini, menurut data dan fakta, tidak ada satupun yang punya sidik jari yang sama. Tidak ada. Pertama kali saya masuk fakultas hukum, di semester awal langsung dapat hukum pidana. Almarhum Bapak Dr. Andes P.A.F. Lamintang SH itu mengajarkan tentang bagaimana memeriksa sidik jari. Jadi menarik. Baru kuliah langsung dia bawa alat gitu ya. Saya duduk persis di depan sekali. Jadi kursi saya dengan meja beliau itu ya dekat sekali. Ya. Di situ beliau mengajarkan bagaimana kita bisa mengetahui ini sidik jari si ini bukan sidik jari si ini. Karena pasti berbeda. Jadi kalau ada yang orang dituduh, ini sidik jarinya ini adalah punya kamu.
tunggu dulu, mari kita periksa, mana sidik jarimu, mana sidik jari yang ada, sama atau tidak. Begitu juga dengan stempel. Ya, bagaimana caranya mengetahui stempel ini asli atau stempel ini adalah tiruan, kita belajar. Ya, nah, jadi semua manusia itu diciptakan Tuhan dengan keunikannya sendiri-sendiri. Sidik jari nggak ada yang sama. Begitu juga kemampuan yang Tuhan berikan kepada semua manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Setiap manusia pasti dilengkapi dengan kekurangan sekaligus kelebihan. Betapa bahagianya dia, Tuhan nggak adil. Kenapa dia sangat kaya, kaya raya, crazy rich. Tapi tahukah kita, dia menderita sakit. Udah pergi ke dokter mana-mana. Bahkan bilang, kalau ada yang bisa menyembuhkan saya, setengah dari harta saya berikan kepada dokter itu. Kalau nggak mau, semuanya ambil deh, yang penting saya nggak menderita. Dan kita nggak boleh hanya lihat keberhasilan, kelebihan orang lain. Kita juga harus tahu bahwa di balik kelebihan seseorang itu ada Tuhan titipkan kekurangan dan kelemahan. Apa aja lah. Ya. Sebaliknya, di antara kekurangan yang kita terima, kelemahan yang kita terima, Tuhan berikan juga kelebihan. Nah, gitu. Tuhan berikan kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang kita pakai. Ya. Kelebihan itulah yang kita kembangkan. Kita nggak memulainya dengan sesuatu yang tidak ada di dalam kita. Kita cari di luar kita. Tidak. Tapi kita cari yang ada di dalam kita. Itu kita bangun. Itu kita kembangkan. Maka nanti lihat. Amati, tiru, modifikasi. Ada kerja keras di sana. Pantang menyerah. Maka suatu ketika kita akan memetik hasilnya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi peniru yang sempurna. Peniru mutlak. Bangga kalau bisa 100% meniru orang lain. Nggak ada di dunia ini peniru yang bisa melebihi orang yang ditiru. Jangankan melebihi, menyamai pun susah. Ya. Nah, karena itu marilah kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan mengeluh, apalagi komplain. Tuhan tidak adil. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Satu ketika ada orang yang datang kepada saya, kemudian menyampaikan hal yang seperti tadi. Dia komplain. Dia bilang begini, Pak Idus tahu kan si itu? Tahu. Ibadahnya tidak lebih baik dari saya, Pak. Oke. Karakternya tidak lebih baik dari saya, Pak. Saya tidak lebih buruk dari dia. Dalam segala hal. Termasuk kepintaran juga. Kerja keras. Tapi kenapa dia lebih berhasil dari saya, Pak? Dapat pertanyaan begitu, ya saya nggak bisa langsung jawab ya. Karena menggunakan akal pikiran, ya juga. Kenapa ya? Satu bisa lebih berhasil daripada yang lain. Padahal punya kemampuan yang sama, lingkungan yang sama.
kondisi yang sama. Kenapa hasilnya bisa berbeda ya? Pertama saya mendapatkan hikmat, jawabannya satu. Rahasianya apa? Suka-sukanya Tuhan. Gitu. Ya, Tuhan punya otoritas 100%. Jadi suka-sukanya Tuhan. Pertimbangan Tuhan nggak akan masuk ke dalam otak kita. Pengetahuan Tuhan nggak akan mungkin masuk ke pengetahuan kita. Pertimbangan Tuhan tidak akan mungkin masuk ke pertimbangan kita. Terlalu luas. Jadi Tuhan pasti punya pertimbangan, punya alasan, punya pengetahuan dan sebagainya. Sehingga dia buat yang satu lebih berhasil dan dia izinkan jadi lebih berhasil. Sementara yang ini belum. Itu yang pertama, saya dapatkan jawabannya. Suka-sukanya Tuhan. Nah, setelah tahu rahasianya adalah suka-sukanya Tuhan, nah, saya bilang ke orang ini, Pak, jangan komplain lagi. Kenapa Tuhan mengizinkan? Kenapa Tuhan seperti tidak adil? Itu suka-sukanya Tuhan. Dan karena rahasianya adalah suka-sukanya Tuhan, maka suka-sukanya Tuhan suatu waktu nanti Bapak diberikan kemudahan, kemurahan, keberhasilan. Itu suka-sukanya Tuhan. Bapak merasa, dulu saya bekerja mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak berhasil-berhasil. Kenapa sekarang seperti ini saya juga nggak terlalu habis-habisan, tapi kenapa berhasil? Ah, itu rahasianya Pak. Suka-sukanya Tuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya dapat hikmat. Begini. Sebuah pohon buah, entah buah mangga, buah kegemaran saya, durian, buah apapun. Kalau pohon ini akarnya belum kuat, batangnya belum kuat, cabang dan rantingnya belum cukup, maka apabila pohon ini berbuah dengan lebat, apa yang akan terjadi? Roboh. Tidak kuat menahan beban buah yang begitu banyak. Jadi saya mengerti. Untuk berhasil, orang harus punya fondasi dulu. Untuk menerima keberhasilan tersebut. Supaya keberhasilan tersebut tidak membutakan matanya. Tidak menutupi hatinya. Tapi dia tetap bisa bersyukur atas keberhasilan tersebut. Tahu bahwa itu adalah karena Tuhan. Bukan karena kehebatannya. Karena itu tidak ada alasan dia untuk sombong. Tidak ada alasan dia untuk pelit. Karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi, keberhasilan itu butuh fondasi. Ya, butuh fondasi. Jadi, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Dengan kelemahanmu, Tuhan bisa pakai itu menjadi hal yang luar biasa. Ya, banyak kita lihat ya, orang tidak punya tangan, merasa udah hopeless. Ya, habis nggak punya tangan. Dia punya tangan aja masih miskin, masih gagap, apalagi nggak punya tangan. Bisa apa? Tapi terbukti, mereka bisa berhasil. Mereka bisa sukses. Bahkan kalau punya tangan, mungkin mereka tidak akan sukses seperti saat ini, tanpa tangan. Ada orang tidak punya kaki, udah hopeless. Udah dibilang, apa yang bisa saya lakukan tanpa kaki? Tapi ternyata orang seperti itu bisa sukses. Bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Ya. Dengan kelemahan kita, berserah, bersyukur, berharap Tuhan bisa lakukan sesuatu lewat kelemahan kita menjadi sesuatu yang berhasil. Jadilah diri kita sendiri. Yang tidak punya tangan, jangan meniru-niru orang punya tangan.
yang nggak punya kaki. Jangan meniru-niru orang yang punya kaki. Orang yang tidak jago matematik, ya jangan menjadi orang matematikawan. Yang tidak ngerti, tidak paham fisika, jangan meniru-niru fisikawan. Mulailah dari apa yang ada pada diri kita. Itu dia, ya. Sebab keunikan yang ada pada kita, itulah menjadi modal dasar kita. Seorang Yunus, ya inilah adanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dibandingkan pembicara ini, Yunus kalah. Dibanding pembicara itu, Yunus ada menang sedikit. Jadi jangan lihat ke atas, lihat juga ke bawah. Jangan cuma lihat ke kiri, lihat juga ke kanan. Jangan cuma lihat ke depan, sekali-sekali lihat juga ke belakang. Itulah hidup. Ya, jangan hanya lihat orang lain berhasil, kita nggak berhasil. Tunggu dulu. Hitung berkatmu, hitung keberhasilanmu, maka kau akan dapati, oh iya, sorry. Saya jadi orang nggak tahu diri. Sebenarnya ada beberapa keberhasilan yang Tuhan berikan kepada saya. Aduh, saya terlalu lihat ke atas. Sehingga tidak mensyukuri apa yang sudah saya terima selama ini. Ya, jadi hidup terus berjalan. Selama ada waktu, tetap berkarya. Kemana Tuhan menuntun nanti, itu yang kita tuju. Ya, boleh punya rencana, tapi serahkan kepada tangan Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Jangan selalu ambil langkah sendiri. Yakin pada putusan sendiri. Tapi mari serahkan dalam tangan Tuhan. Bilang, Tuhan tuntun langkahku. Supaya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu. Supaya hidupku mencapai kemaksimalan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada diriku. Maka kita akan berjalan di hidup kita dengan sukacita. Ya, membandingkan hanya untuk mendapatkan nilai positif, bukan membandingkan untuk mendapatkan kekecewaan. Kok dia lebih baik dari saya? Kenapa dia berhasil dari saya? Tidak. Itulah bedanya, membandingkan untuk hal negatif dengan membandingkan untuk hal yang positif. Untuk hal yang positif, membandingkan untuk mendapatkan hal-hal yang positif yang bisa saya perbaiki, yang bisa saya tiru. Tapi membandingkan hal yang negatif, dari sisi negatif adalah melihat keberhasilan dan kegagalan. Dan di situ kita selalu sering kecewa. Ya, ubah pola pikir kita, ubah sikap hidup kita, ubah langkah kita, maka berubah pula hasil akhir yang akan kita capai. Demikian pembahasan saya mengenai jadilah dirimu sendiri, ya. Jangan meniru-niru karena orang berhasil. Jadi ini pengen, jadi itu pengen, semua jadi pengen. Jadi kita nggak jadi jelas. Jadi apa kita? Jadilah diri kita sendiri, ya. Dan maksimallah dengan apa yang ada pada diri kita, ya. Oke. Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di secara langsung Facebook. Untuk di Zoom bisa berkomunikasi dengan saya, tapi di Facebook tidak bisa berkomunikasi dengan saya. Baik, saya berikan kesempatan, ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin memberikan pendapat, memperkaya apa yang barusan saya sampaikan, ada yang membagi pengalaman, menjadi diri sendiri, silakan. Mungkin